Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatun Nufus akan mempresentasikan hasil kerja keras saya. Yang pertama, sosiologi linguistik. Apa itu sosiolinguistik? Istilah sosiolinguistik ini muncul pada tahun 1952 dalam karya Herbert Curry yang merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dan masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Sosiologi adalah ilmu tata bahasa yang digunakan di dalam interaksi sosial. Dan sosiologi adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia dan masyarakat. Nah, sekarang menurut paralelnya ya guys. Pertama, Nababan mengatakan bahwa sosiolinguistik itu merupakan kajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan. Yang kedua, menurut Wijana 2006 berpendapat bahwa sosiologi linguistik merupakan cabang linguistik yang memandang atau yang menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaian bahasa di dalam masyarakat. Bahasa yang digunakan di masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Adanya 3 bahasa tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi bilingual, bahkan multilingual. Kedudukan sosiolinguistik dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mikrososiolingüistik, yaitu yang berhubungan dengan kelompok kecil, misalnya tegur sapa. Yang kedua, makrososiolingüistik, yang berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Kajian sosiolinguistik. Ada 7 dimensi yang merupakan penelitian sosiolinguistik. Yang pertama, identitas sosial dari penuturan. Yang kedua, identitas sosial dari pendengaran yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Yang kelima, penilaian sosial yang berbeda-beda, penuturan akan perilaku bentuk-bentuk kajian. Yang keenam, tingkatan variasi dan ragam linguistik. Nah, yang terakhir nih guys, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Nah, pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa nih guys. Sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran. Karena yang menjadi sorotan dalam sosiolinguistik adalah sikap dan berbicara. Menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Pandangan sosiolinguistik ini terhadap bahasa dapat dilihat dari fungsi-fungsi di dalam sudut pandang, begitu. Nah, sekarang materi yang terakhir adalah tujuan dan manfaat. Nah, segala sesuatu itu mempunyai tujuan dan manfaat. Nah, apalagi sosiolinguistik ini, guys. Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk mempelajari sosiolinguistik agar kita dapat memahami lebih jauh tentang pemakaian bahasa, keanekaragaman bahasa, karena divariasikan pemakaian bahasa dan tingkah sosial pemakaian bahasa. Sedangkan manfaatnya, yang pertama memberikan pedoman, yang kedua bermanfaat dan menjelaskan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa. Yang ketiga, sosialinguistik juga bisa memberikan sumbangsih yang mengatasi ketegangan politik, persoalan bahasa nasional di negara multilingual. Oke guys, mungkin hanya itu presentasi saya malam ini. Maklum lah guys, sekarang kan musim corona nih, jadinya semua serba mendadak. Oke guys, mohon permaklumannya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.